Halo investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya, yaitu saham ESA. Ya, ESA menurut saya menjadi sebuah ide investasi di mana saham ini diselimuti dengan ya lapisan-lapisan politik karena Pak Boy Thohir masuk ke dalam politik praktis, ikut berkampanye gitu ya. Yang kedua, catatan saya adalah saham ini sudah terkoreksi cukup dalam dan dia menyimpan potensi green energy. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut kita akan disclaimer on dulu bahwa konten ini sifatnya investment research, tidak dijaga jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu. Jadi apa ide investasinya? Yaitu ini emiten yang menurut saya sangat spesifik tentang energi hijau di blue ammonia gitu ya. Di blue ammonia. Dalam video kali ini kita akan bahas mulai dari sekilas perusahaan, kinerja, valuasi, story, dan catatan akhir. Saya pun di situ mengenai target pembelian dan target profitnya. Ini adalah rebranding dari ESA di mana mereka berubah dari ESA Surya Prakasa menjadi ESA Industries Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar ini yang saya ambil dari annual report, dia benar-benar menekankan mengenai hijau gitu ya, green energy. Jadi mereka mencoba fokus pada masa depan, energi berkelanjutan, dan itu disalurkan melalui produk mereka yaitu blue ammonia gitu ya. Blue ammonia, sebelum sampai ke blue ammonia kita harus tahu dulu bahwa ESA bukanlah membangun sebuah pabrik baru untuk blue ammonia, tapi ini konversi. Jadi karena ini konversi, memang 80% pendapatan ESA datangnya dari amonia ya. Amonia ini mengalami kenaikan harga ketika 2022 ya, seiring dengan hampir semua komoditas mengalami kenaikan, ESA amonianya ikut naik gas gitu ya. Jadi amonia ini kategorinya adalah komoditas dan bisa dalam sektor saham apapun yang berbau komoditas. Kalau kita mau entry, penting untuk memperhatikan harga komoditasnya saat ini dan harga sahamnya seperti apa gitu ya. ESA sendiri ada dua produk utama teman-teman. LPG, Liquefied Petroleum Gas, ini salah satu produknya. Yang kedua adalah amonia. Tadi saya sampaikan 80% dari ESA itu datangnya dari revenue dari amonia gitu ya. Nah, bagaimana dengan prospek masing-masing komoditas ini ke depan? Menurut saya yang bakal jadi difference maker untuk ESA adalah amonia. Bahkan amoniaknya sendiri itu ESA di 2023 menurut saya kinerjanya masih bisa dikatakan bagus gitu ya. Kenapa? Karena produksi amoniaknya menurut saya di range yang bisa dipertahankan. Hanya turun sekitar 5% dari 564.000 gitu ya, menjadi 539.000. Kalau yang LPG ini sudah titik 100%, sudah maksimal. Dan ini hanya menyumbang 20%-an dari pendapatannya ESA. Jadi menurut saya yang LPG ini hanya porsi kecil. Porsi besarnya di mana? Amoniak. Nah, amoniak ini pada tahun 2023 teman-teman, dia mengalami kontraksi harga gitu ya. Harganya turun 70% dibandingkan dengan periode 2022 gitu. Akibatnya apa? Ya otomatis sama seperti dengan emiten-emiten komoditas lainnya, sebagai emiten price taker, dia tidak bisa mengontrol harga jualnya sendiri gitu ya. Mau batu baranya seluas apapun tambangnya, mau amoniaknya secanggih apapun alatnya, ketika itu adalah komoditas, harganya sudah terbentuk di market, demand-nya seperti apa, kalau nggak ada gangguan, supply-nya lancar, dan lain sebagainya, harganya ketemulah titik itu gitu ya, itu harga jualnya. Jadi 2023 ESA anjlok parah seiring dengan turunnya harga amoniak gitu ya. Dan menariknya 100% dari hasil amoniaknya ESA itu diekspor gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu keunggulan dari ESA di mana dia marketnya adalah market ekspor. Bagaimana dengan kinerjanya? Otomatis ya ketika harga komoditasnya sedang menjadi primadona, sedang naik tinggi, ESA mengalami sebuah lonjakan kinerja yang sangat-sangat signifikan gitu ya. Mereka mencapai pendapatan di atas 10 triliun pada tahun 2022. Di 2023 otomatis juga anjlok. Tetapi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, meskipun revenue-nya sudah anjlok minus 52%, laba bersihnya anjlok 78%. Kalau teman-teman lihat dari gambar di sini, kita bisa melihat bahwa secara revenue ESA itu relatif lebih bagus ya di 2023, meskipun pendapatannya sudah anjlok 52%, lebih bagus daripada 2021, 2020 bahkan 2018 saat pendapatannya dia waktu itu tiba-tiba lonjak gitu ya. Jadi inilah karakter dari saham-saham komoditas. Jadi ketika harga komoditasnya sedang tinggi, dia panen gitu ya. Yang menarik mirip dengan
emiten batu bara gitu ya, di mana seperti yang waktu saya bahas di saham batu bara kemarin saya katakan bahwa batu bara itu sekarang di market ada namanya harga keseimbangan baru. Apakah ini juga terjadi di amoniak? Mungkin saja iya gitu, mungkin saja juga tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa harga amoniak saat ini tidak seburuk harga amoniak tahun-tahun sebelumnya nih, tahun-tahun 2020, tahun 2017 kita lihat ESA begitu tipis banget gitu ya untuk revenue-nya. Jadi secara pendapatan tahun 2023 menurut saya masih lebih baik. Catatan saya mengenai bagian kinerja ini teman-teman, faktor average selling price yang ambruk gitu ya, yang anjlok ini sangat mempengaruhi kinerja ESA. Tetapi terlepas daripada itu, sepertinya harga amoniak saat 2023 ini masih lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini bisa dipertahankan, berarti pendapatannya ESA at least bisa seperti yang mereka capai di tahun 2023. Tentunya dengan produksi yang sama gitu ya. Kalau kita pindah di bagian keuangan, kita juga melihat hal yang cukup signifikan gitu ya, khususnya di bagian ekuitas, di mana ekuitasnya di sini ada pertumbuhan yang cukup menarik. Kemudian mengenai total aset, kita melihat asetnya malah turun gitu ya, terkontraksi. Yang menarik di sini adalah di bagian liabilitas juga, di mana di bagian liabilitas ESA secara konsisten menurunkan utangnya gitu. Jadi dalam setahun terakhir ini teman-teman, meskipun ekuitasnya kita bisa bilang secara konsisten bertumbuh, yang menarik menurut saya dari ESA adalah strateginya dia untuk mengurangi utang. Sehingga saat ini ESA secara DER hanya di 0,4 kali dan tidak terlalu membebani keuangan gitu ya. Dan kalaupun beberapa akhir ini kita mendengar ESA melakukan pembagian dividen itu sangat kecil gitu ya. Hanya membagi sebesar 86 miliar dengan dividennya Rp5 per lembar saham. Jadi ini dividennya sangat-sangat kecil sih. Jadi saya nggak menghitung ini sebagai advantage buat investor. Saya melihatnya adalah daripada aset ini, yaitu manajemen yang berusaha mengurangi utangnya dia gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu strategi di mana mereka mempersiapkan untuk pengerjaan blue ammoniak tadi. Next, sekarang kita bahas di bagian valuasinya, di mana kalau kita teman-teman lihat di 2022, ESA sempat menyentuh harga 1.400-an dan sekarang ESA di harga 650. Jadi ESA sudah turun lebih dari 50% dari titik tertingginya setahun kemarin gitu ya. 1-2 tahun kemarin. Dan dengan kita menggunakan min PI 5 tahun yang juga sering kita gunakan, ESA saat ini berada di sekitaran garis under value-nya dia dengan book value 1,9 kali, PB 1,9 kali, dan per 21 kali. Apa yang menarik dari ESA dan story-story yang bisa kita pertimbangkan untuk growth-nya ESA ke depan? Pertama adalah kontribusi dari blue ammoniak yang sekarang ini sedang studi kelayakan tahap 2, teman-teman. Dari studi kelayakan ini, yang menarik adalah ESA itu tidak membangun dari nol, tapi dia sifatnya adalah konversi. Apa itu konversi? Berarti dia akan menggunakan pabrik yang sudah ada, mungkin dengan peningkatan teknologi, ya, dengan penambahan alat-alat, tetapi hasilnya adalah blue ammonia, energi yang lebih bersih, yang menjadi salah satu incaran dari negara-negara yang sudah serius mengejar zero net emission. Jepang contohnya. Jadi kalau ESA ini bisa menggarap blue ammoniak ini, harga blue ammoniak ini adalah 2 kali lipat dari amonia yang diproduksi saat ini, teman-teman. Gini misalnya ya, jadi kalau harga amoniak saat ini itu di harga 230, kemarin sempat menyentuh 900 ketika tinggi-tingginya gitu, 700. Harga dari blue ammonia, kalau saat ini itu amoniaknya di 300, dia di 528. Jadi kenaikannya cukup signifikan gitu ya, 50-100% kenaikannya. Kalau itu benar-benar bisa diwujudkan, artinya ESA bisa mendapatkan double revenue. Mungkin nggak usah double deh, kalau double terlalu optimis gitu ya. Kita ganti dulu 2 kali lipat ini dengan 1,5 kali lipat. Jadi kalau sekarang ESA dapat 5 triliun dari hitung-hitungan kasar teman-teman ya, dari amoniak dia akan dapat 7,5 triliun dengan blue amoniak 1,5 kali lebih tinggi harganya. Jadi ini adalah hal yang menarik dari ESA karena dia bukan pembangunan dari nol, tapi dia mengkonversikan pabrik yang sudah ada. Apalagi story atau potensi yang membuat ESA bisa bergerak
secara harga saham gitu ya, yaitu adalah aksi dari pengendalinya sendiri. Ya, di 2023 ESA itu inbrank gitu ya, di mana sahamnya ESA ditukar dengan saham PAU 10%. PAU ini adalah anak usahanya ESA yang mengelola memproduksi amonia gitu ya. Saat itu ESA diperdagangkan di harga 1.205. Jadi Pak Boy Thohir dalam case ini ceritanya adalah dia melepas saham PAU 10% ditukar dengan harga saham ESA di 1.205 gitu. Artinya apa? Kalau kita masuk di harga sekarang ini, kita mendapatkan diskon 50% kurang gitu ya. Dari harga yang dibeli atau harga yang diterima oleh Pak Erick Thohir, Pak Boy Thohir, ketika menerima saham ESA untuk pertukaran dengan saham PAU saat itu. Jadi, menurut saya ini juga menariknya gitu ya di saham ESA adalah aksi otak-atik kepemilikan dari para pengendalinya ya, baik itu mungkin melalui Pak Boy Thohir, Pak TP Rahmat, ataupun dari investor-investor lain gitu yang menggenggam saham ESA dalam porsi yang cukup besar. Apakah ke depan bisa terjadi aksi-aksi yang malah merugikan seperti misalnya penjualan dari pengendalinya? Mungkin saja, karena sekali lagi ketika ini adalah saham yang dimiliki oleh tokoh politik, kita nggak pernah tahu apakah akhirnya dia ingin melepas sebagian sahamnya mungkin untuk ya kebutuhan dana-dana politiknya dia gitu ya. Jadi, dalam hal ini teman-teman, menurut saya adalah bagian dari risiko di saham ESA, di mana para pengendali ini mungkin bisa melakukan aksi korporasi atau action yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang bisa merugikan investor retail seperti kita gitu ya. Dan sekali lagi, ketika ini menjadi sebuah tesis investasi, kita tidak bisa mengandalkan hal yang semacam ini gitu ya. Jadi sampai di sini saya ingin mengulang lagi mengenai ide investasinya, di mana kalau kita membeli ESA di harga sekarang, kita ya apakah kita bisa dikatakan cukup menarik gitu ya dengan harga 50% diskon dari harga yang diterima oleh Pak Boy Thohir saat itu ketika tukeran saham PAU dengan saham ESA. Kalau misalkan itu terjadi hari ini, ya hari ini berarti saham PAU itu nilainya 20% saham ESA gitu ya. Jadi ini sudah setengahnya dari harga yang ditransaksikan saat itu. Yang kedua, ESA ini konversi pabriknya ke blue ammonia, bukan bangun dari nol. Saya tahu ini pasti butuh capex, tapi tidak sebesar bangun dari nol. Tapi teman-teman, kita harus perhatikan bahwa saham ESA ini belum mengoperasikan blue ammonianya. Setidaknya gitu ya, kalau saya coba cari informasi, 2026 sampai 2027, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Jadi ini masih story yang harus direalisasikan oleh ESA. Itu. Dan ESA ini secara konsisten membayar pinjaman ya, di mana setahun terakhir mereka sudah membayar 110 juta dolar ya. Tapi yang kalau kita ngomongin poin yang energi bersih ini teman-teman, selain ini adalah potensi, ini juga bisa menjadi sebuah risk. Risknya apa? Kita nggak pernah tahu apakah zero net emission ini benar-benar real apa enggak. Karena ya kita hanya sebatas tahu kalau misalkan ada event-event besar seperti World Economic Forum selalu membahas mengenai zero net emission ini, tapi realnya nanti seperti apa? Apakah negara-negara itu mau atau hanya omon-omon? Kita nggak pernah tahu hal ini gitu ya. Tapi yang kita tahu, para pemimpin-pemimpin dunia sepakat mengenai keinginan gitu ya, goodwill untuk bisa mengurangi emisi. Oke teman-teman, kita sudah di bagian akhir video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan. Jadi untuk menutup video kali ini, saya start dari transaksi masa lalu di mana Pak Boy Thohir menerima ESA di harga 1.205 untuk ditukar guling dengan saham PAU, saham anak usaha ESA yang menjadi sumber revenue-nya dia karena dialah yang memproduksi, mengelola amonia bagi ESA. Jadi ini deal yang menurut saya sangat bagus karena kalau deal itu dilakukan saat ini, maka ESA harus membayar 2 kali lipat gitu ya untuk bisa mendapatkan 10% saham PAU. Jadi itu kesempatan yang menurut saya buat investor retail, kita bisa melihat sebagai hal yang cukup menarik meskipun kita tidak bisa menjadikan transaksi masa lalu dalam jumlah yang meskipun cukup besar sebagai rujukan utama gitu ya. Nah, bagaimana di sisi sentimen bisnisnya? Ya, emiten ini dekat sekali dengan ESG gitu ya. Dengan energi hijau, energi bersih melalui produknya dia, blue ammonia yang sudah dipakai oleh beberapa negara seperti Jepang yang sangat concern dengan zero net emission. Dia sudah coba mengejar itu gitu ya. Tetapi ada risiko melalui unsur politik gitu ya di dalam
saham ini, karena kita tahu Pak Boy Thohir cukup aktif mengkampanyekan salah satu capres di periode pemilihan kemarin gitu ya. Artinya apa? Saham-saham dengan exposure politik mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu aja. Tapi kita mungkin ngerasa bahwa dengan beberapa berita-berita dan lain sebagainya, sepertinya company ini secara governance tidak berjalan di arah yang kita inginkan. Nah, saya mulai menggunakan trailing stop pada emiten-emiten yang punya exposure tertentu yang mungkin kita nggak bisa lihat langsung gitu ya. Efeknya seperti apa gitu. Berapa trailing stopnya, saya kembalikan kepada teman-teman gitu ya. Saya bukan biasanya sih, karena saya juga baru-baru ini berpikir untuk punya trailing stop pada saham-saham yang quote-unquote jalannya mungkin direction-nya udah nggak sesuai dengan keinginan kita sebagai investor. So, ini juga hal baru buat saya. Saya sih coba put di 30% sebagai trailing stop-nya gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir sudah nyangkut dalam gitu ya. Tapi menurut saya nggak sih, 30% itu cukup fair, karena kalau kita kecepatan, nanti malah jadi kayak trading gitu. Padahal kita nggak trading di sini. Terakhir, kalau kita tertarik untuk beli, saya sudah mulai bikin konten ESA itu 2-3 minggu lalu gitu ya. Di harga dia ketika masih di 550-an, 560. Tapi ternyata ESA naik rally ke 650-an, teman-teman boleh tunggu dulu. Menurut saya sih kenaikannya terbatas, karena saya belum melihat sentimen yang sangat-sangat kuat. Lebih ke arah mungkin ada dividen gitu ya, dan kemarin memang perbaikan kinerja di kuartal terakhir. Jadi saya masih expect ada koreksi di saham ESA, dan teman-teman bisa manfaatkan kalau tertarik untuk masuk di saham ini. Targetnya 900 sampai 1000 dengan catatan harga amonianya setidaknya stabil, atau bahkan kita tentu saja expect mengalami kenaikan sehingga kinerjanya dia naik lagi gitu. Nah, ketika kinerjanya naik lagi, sentimennya positif, biasanya sih untuk bisa naik sampai 900, 1000, 1200 cukup cepat gitu ya, karena sentimennya kuat di sana. So, itu aja teman-teman video saya kali ini dari saham ESA. Semoga bisa memberikan insight, dan kalau teman-teman mau diskusi, tulis di kolom komentar. Habis ini enaknya bahas saham apa lagi. Ada beberapa teman yang sudah mention saham-saham batubara gitu ya, ABM, MADRO. Kita tampung, next habis ini mungkin kita akan bahas saham-saham batubara tersebut. God bless you guys, sampai ketemu, bye-bye.